Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Idealnya, setiap umat Islam pasti ingin tetap menjaga kehusyukannya dalam sholat. Sayangnya, terkadang ada saja hal di pikiran kita yang justru mengganggu kehusyukan setelah mengucapkan niat sholat. Lantas, apakah sah sholatnya jika tiba-tiba terlintas pikiran yang tak senonoh? Simak videonya sampai selesai, agar tidak salah faham. Pikiran manusia memang mudah untuk teralihkan, belum lagi ditambah dengan gangguan dari setan. Gangguan-gangguan yang dapat membuat fokus kita terganggu dalam sholat, antara lain, ketika mendengar orang tertawa, melihat orang mengenakan pakaian mencolok saat kita berjamaah, hingga memikirkan masalah, baik di rumah maupun di kantor. Perlu dipahami bahwa terdapat pikiran-pikiran yang muncul secara ilmiah, tetapi juga ada yang muncul karena diupayakan oleh seseorang. Apabila pikiran-pikiran tersebut terlintas secara spontan, kemudian seseorang tersebut berupaya untuk segera menghentikannya, maka tidak masalah. Sebaliknya, jika pikiran yang datang itu tidak dihentikan, bahkan terus dibayangkan dalam angan-angan, maka hukumnya makruh, tak dianjurkan. Kendati demikian, perbuatan tersebut tidak sampai membatalkan salat, seperti yang dijelaskan oleh Imam An-Nawawi sebagai berikut. Disunahkan dalam salat khusyuk, khutlu, rendah diri, dan merenungkan bacaan, zikir, dan segala hal yang berhubungan dengan sholat dan sunnah, menjauhi pikiran-pikiran yang tidak berhubungan dengan sholat. Jika seseorang memikirkan pada hal selain sholat, dan terus-menerus melakukannya, maka sholatnya tidak dihukumi batal, hanya hal tersebut dihukumi makruh, baik memikirkan perkara yang mubah atau haram, seperti memikirkan tentang minum khamar. Dalil lainnya yang menjadi pijakan para ulama dalam merumuskan tidak batalnya sholat seseorang ketika memikirkan pikiran jorok atau lainnya adalah: sesungguhnya Allah mengampuni pada umatnya atas hal yang terbersit dalam dirinya selama ia tidak melakukannya atau mengucapkannya. Hadis riwayat Muslim. Selain dari diri sendiri, ternyata setan juga turut andil dalam membuat seseorang memikirkan hal tidak senonoh atau pikiran lainnya yang tidak berhubungan dengan sholat. Godaan itu berasal dari setan yang dikenal dengan nama setan khinzib. Setan ini biasa menggoda orang-orang yang sedang menunaikan sholat untuk mengganggu kehusyukan sholat umat Islam. Atas dasar tersebut, Rasulullah menganjurkan untuk membaca ta'awuz dan meludah ke arah kiri sebanyak 3 kali. Tentunya, hal itu dilakukan setelah kita selesai sholat. Anjuran tersebut dijelaskan dalam hadis. Diriwayatkan dari Abu Ala, bahwa sesungguhnya Utsman bin Abi al-Ash mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu ia berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya setan telah menghalangi antara diriku dan sholatku, serta bacaan sholatku. Ia membuat sholatku menjadi samar bagiku." Lalu Rasulullah bersabda, "Itu adalah setan, namanya khinzib. Jika kamu merasa diganggu, maka mintalah perlindungan kepada Allah dari gangguannya, membaca ta'awuz, dan meludahlah ke arah kirimu sebanyak 3 kali. Sahabat Utsman bin Abi al-Ash berkata, "Aku melakukan hal tersebut, lalu Allah menghilangkan setan itu dariku." Hadis riwayat Muslim. Pikiran yang terlintas tanpa sengaja ketika sholat, ternyata tidak hanya dialami manusia biasa, tetapi pernah juga dialami oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hal ini seperti tercantum dalam salah satu hadis berikut. Diriwayatkan dari sahabat Uqbah bin Haris radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Aku sholat asar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tatkala beliau salam, beliau berdiri dengan cepat dan masuk menuju rumah yang dihuni istri beliau. Lalu beliau keluar.
Beliau melihat banyak wajah-wajah yang keheranan atas sikap beliau tersebut. Lalu, beliau bersabda, "Aku ingat emas yang aku miliki, tatkala aku sedang sholat, lalu aku tidak senang emas tersebut menetap di sisiku. Akhirnya aku pun memerintahkan untuk membagikannya." Hadis riwayat Bukhari. Saat terlintas pikiran-pikiran yang tidak berhubungan dengan sholat, seperti pikiran tidak senonoh, tidak membatalkan sholat, meski demikian, ada baiknya kita berusaha untuk terhindar dari pikiran-pikiran tersebut, karena dapat mengganggu kekhusyukan sholat, apalagi sholat merupakan ibadah wajib, dan saat itulah kita dapat berkomunikasi, serta mengadu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab.